Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi pada mata kuliah Kalkulus 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi aturan L-Hospital. Dan di dalamnya itu ada latihan-latihan soal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal dari materi aturan L-Hospital dan nanti akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya mengenai barisan aritmetika. Nah, ini adalah 5 soal dari materi aturan L-Hospital pada pertemuan sebelumnya. Nah, 5 soal ini akan kita bahas bersama-sama. Sekarang kita mulai bahas dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di bawah ini ada nomor 1, limit X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 dibagi X kuadrat min 4X ditambah 4. Nah, ini kita cek dulu. Ketika nilai X-nya dari soal ini semuanya kita ganti dengan pendekatan 2. Nah, ketika kita ganti dengan pendekatan 2, ternyata hasilnya adalah 0/0. Nah, karena 0/0 adalah bentuk tak tentu, maka kita dapat menggunakan aturan L-Hospital. Jadi, cara yang pertama adalah kita memisahkan soal tersebut menjadi bentuk fx dan gx, di mana bentuk fx adalah bentuk soal yang paling atas, dan kemudian gx adalah penyebutnya. Kemudian, tiap bagian ini kita turunkan. Nah, fx ketika diturunkan ke dalam x, maka hasilnya menjadi 2x ditambah 3. Nah, penjelasan ini udah ada pada soal turunan materi kalkulus 1. Nah, kemudian untuk gx, turunannya terhadap x adalah 2x dikurang 4. Nah, untuk teman-teman mungkin yang masih mengingat kembali kenapa hasil turunannya seperti itu, teman-teman ingat saat materi turunan, caranya ketika mencari turunan terhadap X, maka yang pangkat, caranya adalah bentuk pangkatnya ini kita kalikan ke depan. Bentuk pangkat dikalikan ke depan, kemudian nilai pangkatnya ini kita kurangi 1. Jadi ketika X pangkat 2, pangkat 2-nya kita kalikan ke depan, karena di depan ini nilainya adalah 1, maka hasilnya tetap 2. Kemudian nanti pangkat X-nya, karena di sini pangkat 2, ketika dikurangi 1, maka hasilnya adalah pangkat 1. Sehingga di sini cukup menjadi 2X. Dan 3X, ketika diturunkan, kalau pangkatnya ini 1, atau hanya X saja seperti ini, maka 3X diturunkan, hasilnya adalah koefisiennya sendiri. Nilai yang di depan X sendiri. Sehingga menjadi 2X ditambah 3. Sedangkan konstanta yang tidak memiliki variabel X itu hasilnya sama dengan 0. Nah, ini sekedar untuk teman-teman mengingat kembali. Nah, hal yang sama berlaku untuk semua turunan. Sekarang yang GX juga begitu. Sehingga G dan X hasilnya adalah 2X dikurang 4. Nah, setelah dapat ini, maka limitnya yang tadi bentuknya seperti di soal ini adalah soal yang ada pada soal yang di atas, soal nomor 1. Kemudian nanti hasilnya sama dengan limitnya akan berubah menjadi limit dari turunan fx dan turunan gx. Sehingga di sini menjadi 2x tambah 3 dibagi 2x dikurang 4. Nah, kalau sudah begini, teman-teman bisa langsung memasukkan nilai pendekatan 2-nya.
Semua nilai X yang ada di sini diganti dengan 2. Nah, nanti hasilnya diperoleh 7/0 atau sama dengan tak terdefinisi. Nah, itu jawaban nomor 1. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa mengerjakan nomor 2 dan 5. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk nomor 2 sama, teman-teman cek dulu nilai X dengan pendekatannya negatif 2, maka di sini hasilnya 0/0. Setelah itu, teman-teman menggunakan aturan L'Hospitalnya. Dipisah pembilang dan penyebut. Fx adalah pembilang soal yang di atas ini, Gx adalah penyebutnya. Nah, turunan F terhadap X, hasilnya adalah 2X ditambah 6, menggunakan aturan turunan. Sedangkan Gx, turunannya adalah 2X dikurang 3. Ya, kemudian sekarang teman-teman lanjut ke nomor 1. Ini adalah soal yang ada di nomor 2. Kita tulis ulang, kemudian sama dengan limit dari turunannya F aksen X dan G aksen X. Berarti 2X tambah 6 dibagi 2X kurang 3. Kemudian nilai pendekatan 2-nya kita langsung masukkan. Berarti semua variabel X kita ganti dengan negatif 2. Nanti di sini hasilnya teman-teman peroleh negatif 2/7. Nah, kalau untuk yang nomor 3 sama, teman-teman cek kalau hasilnya 0/0, baru kita menggunakan aturan L'Hospital. Ingat ya, bentuknya harus 0/0, seperti di materi pertemuan sebelumnya. Kemudian ini pembilang Fx, kemudian Gx-nya adalah penyebutnya. Kemudian turunannya, nah kalau ini turunannya, karena pangkatnya 3, maka 3 kita kalikan ke depan. Karena di depan ini 1, maka di sini hasilnya 3. Kemudian pangkat 3 ini, pangkatnya kita kurangi 1. Nah, sehingga menjadi 3X pangkat 2. Dikurangi, nah ini ada pangkat 2. Pangkat 2 kita kalikan ke depan. Berarti 2 dikali 3. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Sehingga hasilnya di sini 6X. Kemudian ditambah, nah variabel X hasilnya adalah koefisien di depannya. Karena di depan gak ada angka, maka dianggap 1. Sehingga turunan dari X adalah 1. Nah, kalau yang untuk Gx dengan cara yang sama, maka turunannya adalah 3X pangkat 2 dikurang 2. Nah, kemudian di sini, dari soal nomor 3 ini, maka hasil limitnya sama dengan limit dari turunan F aksen X dan G aksen X. Berarti turunan dari 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 1 dibagi 3X pangkat 2 dikurang 2. Nah, kemudian ganti pendekatannya dengan 0. Berarti semua nilai X di sini kita ganti dengan 0. Nanti hasil akhir kita peroleh negatif 1/2. Nah, kalau untuk nomor 4 bagaimana? Cara yang sama, kita pisah Fx untuk pembilang, Gx untuk penyebut. Nah, turunannya untuk Fx, turunannya adalah 1. Karena yang mengandung variabel X hanya X-nya saja. Yang ini negatif 3 turunannya 0. Kemudian Gx, turunannya adalah 2X dikurang 1. Sehingga nanti dari soal nomor 4, ini soal yang ada di nomor 4 di atas, sama dengan limit dari 1 dibagi 2X kurang 1. Nah, ini turunannya. Berarti kita masukkan pendekatan 3-nya.
Kita ganti nilai X dengan 3. Maka nanti diperoleh hasilnya 1/5. Nah, kalau untuk yang nomor 5 bagaimana? Nomor 5 berarti kita pisah lagi. Pembilangnya kita pisah X kuadrat dikurang 49. Nah, GX-nya adalah X kurang 7. Kemudian diturunkan untuk fx turunannya menjadi 2x dan gx ini turunannya menjadi 1. Sehingga bentuk limitnya nanti akan menjadi 2x dibagi 1. Nah, hasil akhirnya adalah 14. Nah, itu untuk soal nomor 1 sampai 5. Nanti dari kelima soal ini, jika ada yang teman-teman masih belum pahami, silakan teman-teman meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar, atau teman-teman bisa japri langsung nih ke WA-nya saya untuk bertanya lebih jauh. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke materi barisan aritmatika. Nah, mungkin ada yang ingat waktu SMA, ini tentang barisan aritmatika, kita akan mereviewnya kembali untuk melatih teman-teman punya wawasan berpikir, ketelitian dalam mengerjakan soal. Nah, tujuannya nanti setelah pelajari materi ini, diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan mengenai apa apa sih barisan aritmatika itu. Nah, sekarang kita lihat. Menurut definisi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Jadi polanya itu selisih setiap suku antara suku yang satu dengan suku yang lain itu selisihnya sama atau tetap. Atau setiap suku, kecuali suku yang paling depan, paling pertama, pada barisan aritmatika, itu diperoleh dari suku sebelumnya. Cara memperolehnya dengan menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap atau selisih tadi. Nah, bilangan tetap yang digunakan untuk menambah atau mengurangi itu disebut dengan beda atau selisih. Nah, biasa simbolnya adalah B. Nah, ini ada contohnya. Ada barisan aritmatika A, B, dan C. Di mana yang A ini barisannya adalah 1, 4, 7, 10, 13. Nah, dari angka 1 ke angka 4, dia punya beda atau selisih, yaitu selisihnya 3, positif. Jadi 1 ditambah dengan 3 angka, dia akan menjadi angka 4. Kemudian dari 4 ke angka 7 juga selisihnya 3, yaitu dengan menambahkan angka 4. Dari 7 ke 10 juga 3. Dari 10 ke 13 juga 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat selisihnya atau bedanya itu tetap, yaitu 3. Berarti dari poin barisan yang A ini kita bisa tulis bahwa bedanya adalah 3. Kemudian suku pertamanya berapa? Suku pertama itu biasa disebut dengan U1 atau A. Jadi suku pertama bisa teman-teman tulis dengan U1. Atau teman-teman bisa tulis dia sebagai simbolnya A. Itu artinya sama. Nah, berapa suku pertamanya? Yang paling depan berarti adalah 1. Berarti dari barisan ini ada berapa suku? Ada U1, U2, U3, U4, sampai U5. Ada 5 suku barisan di sini. Nah, dari suku barisan ini kita bisa menggunakan rumus suku KN, di mana rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1B.
Nah, UN ini adalah suatu suku, tergantung dari pertanyaan. Kayak yang A, teman-teman dapat U5 sampai 13. Nah, kalau teman-teman mau mencari U20 bagaimana? Nah, kalau teman-teman menjabarkan satu-satu dengan selisih angka 3 ini, itu akan menjadi barisan yang panjang. Nah, untuk itulah rumus suku KNI barisan aritmatika ini diperlukan. Kayak A, misalkan kita mau mencari suku ke-20-nya. Berarti teman-teman tinggal tulis U20. Mau mencari suku ke-20. U20 sama dengan, nah teman-teman masukkan rumusnya. Sama dengan di sini ada A. A-nya kita pada barisan ini adalah 1. Berarti 1 kita tambah dengan di sini dibilang N. N di sini adalah tergantung N yang di depan. Kalau ini nomor 1 ditanya adalah U20, berarti N-nya 20. Sehingga di sini pun kita tulis 20. 20 dikurangi 1. Tutup kurung. Terus dikali dengan beda. B-nya kita dapat adalah 3. Berarti di sini dikali 3. Nah, kita dapat berapa? Berarti sama dengan 1 ditambah, nah, 20 kurang 1 adalah 19. Berarti di sini yang ditanyakan adalah 19 dikali 3. Oke, dikali 3. Berarti di sini sama dengan 1 ditambah perkalian 19 kali 3. Hasilnya adalah 57. Berarti suku ke-20 dari barisan yang A itu hasilnya adalah 58. Nah, ini teman-teman bisa cek dengan cara coba teman-teman menjabarkan angka 3, angka 3, angka 3. Teman-teman jabarkan 13 tambah 3 lagi bedanya, berarti di sini 16. Itu 16 akan menjadi suku ke-6. Ini teman-teman bisa jabarkan untuk teman-teman membuktikan. Kalau U20 benar nggak nanti dapat 58. Nah, kurang lebih untuk barisan aritmatika, caranya seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman, nah ini ada 5 soal lagi yang teman-teman kerjakan. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya sebelum kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Nanti setelah barisan aritmatika ini, ada teman-teman belajar mengenai barisan geometri. Nah, seperti apa itu bisa teman-teman searching terlebih dahulu sambil teman-teman mengerjakan 5 soal ini untuk pemantapan pemahaman teman-teman. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton video ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.